Mereka berempat, Rafa, Dini, Rico dan Sela berangkat pagi menuju sebuah danau kecil yang terkenal sebagai tempat piknik tersembunyi. Jalur menuju sana biasanya jelas. Hanya satu jalan hutan yang menurun. Namun ketika mereka tiba di pertigaan tua yang pepohonannya lebih rapat dari Sela menunjuk ke kiri. Google Maps bilang lewat sini, katanya. Padahal Rafa, yang pernah ke danau itu setahun lalu, yakin jalurnya lurus. Tapi anehnya, ponsel mereka semua menunjukkan arah yang sama ke kiri. Udah, ikutin aja, Rico berkata sambil tertawa kecil. Mereka pun masuk ke jalur itu. Semakin jauh mereka melangkah, suasana hutan berubah. Udara menjadi lebih dingin, seperti memasuki ruangan yang tertutup rapat. Tak ada suara burung, tak ada serangga, hanya langkah mereka sendiri. Menggema seperti di lorong panjang. Dini mulai gelisah. Kok jalannya kayak gak ada ujung? Rafa menghentikan langkah. Ini bukan jalurnya. Harusnya dari tadi kita udah dengar suara air. Mereka memutuskan untuk kembali. Tapi ketika menoleh ke belakang, jalur yang tadi mereka lewati telah berubah. Bukan jalan tanah lagi, melainkan pepohonan rapat tanpa celah. Seperti mereka belum pernah lewat sama sekali. Gak mungkin. Sela berbesek. Mereka panik dan terus berjalan tanpa arah. Setiap 10 menit, jalurnya berubah, kadang menanjak, kadang menurun, kadang seperti berputar kembali ke tempat yang sama. Dan yang paling aneh, bau anyir darah perlahan muncul. Meskipun tak ada luka di tubuh mereka. Saat matahari mulai turun, suara-suara muncul dari balik pepohonan. Bukan suara hewan, itu suara manusia. Tetapi bukan manusia yang sedang berbicara, lebih seperti bisikan panjang tanpa jeda. Suara yang tidak pernah butuh mengambil napas. Rico menyorotkan senter ke arah suara itu. Di kejauhan terlihat sosok-sosok hitam, berdiri, berjajar, diam. Wajahnya tidak terlihat. Begitu senter diarahkan lebih lama, tubuh-tubuh itu perlahan memiringkan kepala. Kerm, mereka berempat langsung berlari. Nafas saling berkejaran dengan panik. Hutan di sekeliling seperti memanjang tanpa ujung. Namun di tengah kekacauan itu, mereka melihat sesuatu. Cahaya kecil berwarna kuning, seperti lampu tenda. Mereka mendekat. Cahaya itu semakin terang, lalu perlahan berubah menjadi putih menyilaukan, memaksa mereka menutup mata. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di tepi danau tempat piknik yang seharusnya mereka datangi sejak pagi. Tidak ada suara, tidak ada sosok-sosok hitam, dan jalur pulangnya kembali seperti normal. Namun ada satu hal yang membuat mereka membeku. Di tanah, persis di tempat mereka berdiri, ada 4 jejak kaki menghadap ke arah hutan. Jejak besar, jauh lebih besar daripada kaki manusia. Dan di antara pepohonan yang gelap, terdengar suara itu lagi, bisikan panjang yang sama, seperti mengingatkan bahwa hutan tersebut tidak pernah benar-benar melepaskan mereka.